Oke, yuk kita mulai. Bagaimana kita cara baca yang ini untuk yang perkenalan. Oke, bisa? Siapa yang mau mulai? Bolehlah, woman terpanjang mulai ya, woman terpanjang. Mulai dari mana, Lus? Mulai dari mana? Dari kamu jadi Wang Mingwen. Oh, Terus yang jadi Gloria itu langsung mau Sasha, ke Ima Sasha. Baik, 老师。Oke, yuk silakan dibaca. 您好，您好，我姓王，英文您贵姓？我姓李，叫 Gloria，请问您叫什么名字？我叫明文，英文您是哪个人？我是美国人，你呢？我是台湾人。Oke, bagus ya. Nah, nada masih bisa dipoles lagi. Nah, cuma langsung mau perbaiki sedikit, bukan nako, tapi nakuo. Ingat ini bacanya ada ke ketemu wo. Jadi nakuo, 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 wo tambah ke, jadinya kuo. Nakuo dan kuo itu artinya adalah negara. Kuocia negara. Jadi nakuo dan kamu orang apa, kamu negara apa, kamu berasal dari negara mana gitu ya. Karena na itu artinya adalah di mana, mana gitu, di mana. Karena kan tempat. Negara itu tempat, jadi untuk kalimat tanyanya pakai kata na. Ya, jadi kalau misalnya kamu di mana? Ni cai nali. Jadi kalau misalnya nanyain kamu dari negara mana? Berarti na kuoren gitu ya. Jadi saya orang negara Amerika. Jadi pakainya Mei Guoren. Mei Guo kan dia orang negara Amerika. Nah, yang pakai kuo kira-kira ada beberapa negara, contohnya mudah ya. Negara Inggris ya. Negara Inggris ingat ing. Jadi berarti Inggris ing kuo gitu ya. Misalnya terus negara Prancis, French ya. Jadi fa kuo itu kayak gitu. Jadi yang pakai kuo itu beberapa dari Eropa gitu ya. Misalnya tadi French ya, fa kuo, terus Mei kuo gitu ya. Amerika, Inggris, 英国 kayak gitu. Oke, yang ini ingat ada udaranya jadi bacanya Taiwan, 我是台湾人. Oke, 很好. Nah, langsung tadi lupa untuk memulai lagu kita untuk nada, tapi nanti ini kan kita ada lagi, jadi nggak apa-apa, kita coba ke sini dulu ya. Oke, yuk di sini kalian diminta, please interview 4 classmates, introduce yourself and ask them their names and which countries they are from. Oke. Ini biasanya karena ini bukunya memang buku untuk orang belajar bahasa Mandarin yang dipakai apa namanya dosen-dosen yang ada di Taiwan. Jadi memang kadang-kadang buku ini pakai di kelas. Jadi memang banyaknya orang-orang yang berasal dari negara-negara mana. Jadi memang untuk dipraktis. Kalau ini kan kita pakai memang untuk tesnya di Indonesia. Jadi memang kita semuanya orang Indonesia gitu. Tapi kemarin kita kan sudah kasih PR kalian untuk perkenalan diri dalam bahasa Mandarin ya. Oke, sekarang langsung mau dengarkan ini, langsung stop share dulu. Langsung akan langsung mendengarkan bagaimana kalian memperkenalkan diri. Oke, berarti ada dia dua nanti kita memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin sendiri atau bisa juga perkenalan diri pakai conversation, ya kayak gitu. Oke, terus akan minta Nani untuk perkenalan diri. 好的，老师。嗯大家好，我的名字是 Nani，我是印尼人，我住在西水 Batam，今年我22岁了，很高兴认识你们，谢谢大家。Oke, nah ya bagus ya. Oke, Yue nah, Saya ya, 老师。 iya Yue nah. 老师，tapi saya belum terlalu jelas gitu, 老师，nggak apa-apa kan? Yuna, kita ini masih belajar baru pertemuan ke-6. Langsung mau expect kamu yang kayak apa? Nggak apa-apa, di sini memang waktunya kita belajar. Salah nanti langsung perbaiki gitu. Oke, jadi nggak perlu takut salah ya. Baik, 老师。 Nggak apa-apa, nanti kalau salah tinggal langsung perbaiki. Yang mana yang kurang, mana yang ini, nggak apa-apa. Memang ini tempatnya kita belajar, jadi nggak perlu takut salah. Langsung saya nggak bagus. Kalau kamu lihat mungkin yang teman-teman yang lain bagus, mungkin dia lebih ekstra belajarnya atau bagaimana gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Yuk, mulai Yuna. 大家好，我叫Devona Anandra，我是在Payakumbuh Gubu，我的农业理工学院4年级的学生，我的专业是计算机工程技术。 Udah? Udah, Lagi? Mana sisinya atau apanya kan ada opening, pasti ada closing ya. 谢谢。 Oke, oke Yuna, nggak apa-apa karena memang untuk di awal memang Yuna nggak masuk ya, jadi banyak pengucapan yang memang harus lebih belajar lagi gitu ya. Untuk pengucapan saya itu bahasa Mandarinnya adalah bacanya Wo, wo ya, wo bukan u. Kalau u Langsung nggak tahu apa artinya. Karena kalau beda nada dia akan beda arti. Makanya kenapa Langsung kemarin bilang, Langsung nggak bosan-bosan bilang sama kalian, kalau untuk pertemuan awal yang 5 pertemuan di awal pertama, Han Pinyin itu penting banget. Kenapa? Karena kita akan belajar pronounce. Karena pronounce-nya kan beda, apalagi kalau misalnya belajar bahasa Prancis lagi gitu ya, itu beda lagi ya kan, yang mana ada cara baca R-nya pun beda kayak gitu. Nah, sama kayak kita baru belajar bahasa asing, pengucapannya pasti berbeda dengan bahasa kita. Nah, jadi PR banget buat Yuna, ini kan kita udah lewat nih untuk belajar pronounce. Ya, tapi jangan merasa kayak, aduh aku kayak mana nih ini. Gak apa-apa, dikejar. Nanti makanya langsung bilang, nanti yang Rosa kan akan share YouTube itu ada materi dari kawan-kawan, ataupun nanti bisa juga belajar di YouTube juga untuk Hanyu Pinyin aja. Hanyu Pinyin itu banyak banget gitu ya. Langsung juga udah share, buka. Belajar aja 5 menit setiap hari ataupun 10 menit setiap hari. Belajar untuk karena kita belajar itu ada 3 untuk pronunciation. Ada Shengmu, ada Yunmu, ada Shengtiao.
Shengmu initials ataupun huruf konsonan. Ada 23 huruf konsonan. P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, C, Z, Z, S, R, J, Ch, Sh, ditambahin 2, I, U. Nah, itu sama kayak kamu belajar A, B, C, D, E, F, G gitu. Sama kamu baca itu. Terus nanti tambahin dengan 35 yunmu. Apa itu yunmu? Huruf finals. Ya, huruf finals itu ada terbagi 3 juga. Satu namanya finals single finals ya. Single finals itu dia kayak kita A, I, U, E, O, single dia tunggal. Nah, kalau bahasa Mandarin itu ada A, O, E, I, U, Y. Nah, kita ini ada bahasa Mandarin ada tambahan U titik 2-nya, Y. Ya, itu memang di lain tuh nggak ada, cuma Mandarin. Jadi Y itu yang beda. Nah, cara baca pun seperti apa? Seperti orang Basiol. Y, Y, Y. Jadi dia bukan I. Kalau I kan smile. Kalau U dia monyong. U. Kalau ini dia di antara I sama U. Jadi bacanya Y gitu. Nah, itu yang tunggal. Terus ada compound final ataupun apa namanya huruf final rangkap gitu ya. Nah, itu ya ada sorry, I, A, dan lain-lain gitu ya. Terus misalnya ada yang nasal finals. Nasal berarti sengau. Dia pakai hidung. Misalnya an, en, in, yong, yun. Kayak gitu ya. Pakai ada en belakangnya. Nah, itu memang harus dipelajari. Terus nanti digabungin. Gimana cara baca misalnya tadi, misalnya pe ketemu an jadinya pan. Terus ne ketemu dengan in jadinya nin. Nah, itu. Kemarin itu kita udah belajar itu. Terus kita juga udah belajar nada. Nada tuh hanya ada 4 plus 1 lagi 5. Kenapa? Tapi yang kelima ini dia tidak umum. Dia juga tidak ada simbolnya. Yang ada simbolnya 4. Ya, simbolnya ada 4, jadi nanti dibaca pakai simbol. Sesuai dengan simbol. Untuk nada 1 itu tinggi dan datar. Oke, nadanya tuh tinggi 5. Tinggi dan datar. Jadi bacanya seperti apa? Contohnya, ma, 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 ma. Itu yang nada kelima. Oke, jadi untuk nada pertama tinggi dan datar. Ma, seperti itu. Terus yang kedua, nada kedua itu dia naik seperti orang bertanya. Ya, ma, kayak gitu ya. Untuk nada kedua seperti orang kayak nanya kayak hah, apa? Kayak gitu nada kedua. Terus nada ketiga itu turun naik. Dia dari atas terus turun. Rendah kan, capek kan kalau suara rendah itu kayak do, kayak gitu nada paling rendah kan. Jadi dia turun, terus dia naik lagi. Jadi dia kayak Jadi bacanya ma, kayak gitu. Ya artinya kuda, ma. Terus nada yang keempat itu yang paling mudah. Nada turun kayak orang marah. Ma. Jadi kalau kalau supaya bisa cepat hafal, kalau misalnya untuk bisa cepat hafal kamu bisa langsung baca kayak hafalin nada gitu, kayak ngafalin musik gitu ya. Langsung hafalin aja 4. A. Terus misalnya pa, kayak gitu. Gitu aja hafalinnya. Tengok simbolnya. Misalnya kayak nin hao, itu kan nadanya kan 2 3. Oh, gimana nih? Lupa nih nadanya. Ada nada 2. Jadi kamu boleh misalnya kamu tes kayak tadi nyanyian tadi ya, misalnya nin, berarti nin bacanya. Terus hao itu kan ada 3, berarti hao. Berarti nin hao kayak gitu. Jadi untuk awal-awal masih ibaratnya sangat baru, sangat awal. Jadi kalian boleh pakai jari kalian, boleh pakai tangan kalian. Jadi biar tangan ini misalnya kamu gerakin tangannya, mata tuh melihat. Jadi kayak sama kayak kita nyanyi Indonesia Raya gitu kan, sesuai dengan ketokannya gitu ya. Bagaimana cara nyanyi. Sama kayak gitu juga bahasa Mandarin. Jadi nadanya diikutin misalnya tadi datar, naik, turun. Nah, hafalin aja itu. Gitu. Oke, Yuana? Bisa? Pasti bisa. Gitu ya. Makanya kalau bilang kamu ada urusan nggak apa-apa. Misalnya yang kelas ini ada yang urusan nggak bisa datang, ya langsung ngerti. Tapi kalian kejar gitu. Kalian kejar misalnya kejarlah pertemuan ini. Nggak bisa kalian kejar. Bisa tanya-tanya sama ini Suhai kan pancang ketua kelas kita gitu ya. Jadi apa nih apa kemarin belajar apa gitu. Dan apalagi alhamdulillah Suhai aktif, dia akan ingatkan kita di WhatsApp grup. Ini jangan lupa teman-teman datang lagi apa? Join nanti kelas nanti gitu. Jadi bisa ada PR. Suhai udah ingatkan kita. Udah bantu kita gitu. Nanti kalau apa-apa bisa juga tanya langsung ke Lausu, boleh juga langsung tanya ke grup gitu. Oke? Oke, untuk selanjutnya untuk perkenalan diri lagi ada langsung mau minta Tewei, silakan Tewei. 刘老师，您好，我叫 Ade Dwi Cahyono. 您可以叫我德威。我来自 Politeknik Negeri Bengkalis. 我的科系是rekayasa perangkat lunak. 我住在 Bengkalis。谢谢老师。Oke. Oke, 很好。Yuk, Sasha. 你好，我叫莎莎，我今年21岁，我是印尼人，我是大学生，我喜欢听音乐和画画，谢谢。 Oke, bagus ya. Jadi karena bagus langsung jadi ngerti dia ngomong apa. Karena apa kalau misalnya nadanya kurang tepat langsung nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Jadi makanya nada itu sangat penting ya. Jadi Sasha hobinya adalah mendengarkan musik, ting yue sama hua hua. Ya ada 4 ya. Hua hua itu artinya melukis gitu ya. Oke, nah, yuk Suhai. 大家好，我叫苏海，来自嘉安国立理工学院，很高兴认识你们，谢谢。 Pendek sekali Suhai. Pendek banget. Nah, kalau untuk Tewei, Suhai sama Tamamu ya sebagai orang Bengkalis, untuk kota Bengkalis itu nama Mandarinnya adalah bukan Pangciali ya. Pangciali itu negara India itu, Bengali gitu. Jadi kalau misalnya untuk Bengkalis ada nama Mandarinnya. Nama Bengkalis itu namanya adalah Wangjiali. Wangjiali itu artinya. Itu bacanya. Wangjiali. Jadi kalau misalnya kamu bilang saya adalah dari Politeknik Negeri Bengkalis, berarti bisa bilang Wangjiali Ligong Xueyuan gitu. Oke, bacanya Wangjiali. Oke. OK，老师。李正。要说， Oke, silakan. 大家好，我叫李正，我今年23岁，我来自瓦山。
Indonesia，我在宝藏国立功虽然岁数，谢谢大家。 Oke, oke, Hanhao. Semuanya udah membuat perkenalan yang bagus untuk awal ini. Nanti seiring bertambahnya kosakata-kosakata yang udah dipelajari, nanti kita bisa membuat perkenalan diri yang lebih bagus lagi. Karena untuk saat ini memang Lausu cuma butuh kalian hafalin aja materi sesuai dengan yang kita pelajari. Misalnya, kalau kita bahasa Indonesia untuk perkenalan diri, memang kita tidak ada marga, jadi kita nggak perlu sing sama nggak perlu. Tapi kalau mungkin untuk yang bersuku Batak mungkin boleh ya, tapi sebenarnya nggak perlu juga karena mereka nggak tahu karena sing itu untuk Mandarin. Jadi kita tinggal aja bilang misalnya 我的名字. Misalnya kita sapa dulu, sapa kemarin sudah ajarkan ya, ni hao, ta jia hao, nin hao, ni men hao, atau lao shi hao, atau ya kalau misalnya rame boleh tadi penggunaan jamak tadi. Boleh itu untuk opening dulu. Itu yang pertama ya, untuk sapa dulu ya, ta jia hao, atau misalnya ni men hao kayak gitu ya. Atau pengyou men hao. Pengyou men itu artinya teman-teman gitu ya. Pengyou men. Pengyou itu artinya ada teman ya. Terus udah lanjut udah sapaan opening baru misalnya 我的名字是我的名字是 bla 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 bla, namanya saya adalah ya 我的名字 kan nama, 是 adalah siapa. Terus boleh yang 名字 kamu tuliskan apa namanya nama panjang. Terus untuk nama panggilan kemarin kosakata untuk dipanggil memanggil itu kan bacanya jiao, ada 4 jiao. Jadi misalnya nama saya Ade Dwi Cahyono gitu kan, 我的名字是 Ade Dwi Cahyono. Atau terus misalnya untuk nama panggilan 我叫 Dwi gitu, misalnya 我叫 Dwi gitu. Ataupun nanti bisa bilang 我的中文名, jadi kan ada nama Mandarinnya nanti gitu kan. Kalau ini kan misalnya nama Inggrisnya gitu. Misalnya nanti besok kalau mau kenalan boleh 我的中文名是德维 gitu. Atau misalnya 我的中文名是德维 atau 你们可以叫我德维kayak gitu. Dah lanjut baru setelah itu apa? Setelah nama negara gitu ya, misalnya berasal dari mana ya, 我来自 ataupun boleh guna 我从印尼 我来自印尼karena kita pakai negara. Ataupun boleh pakai sekarang kita nih karena kita masih satu Indonesia, boleh dulu pakai saya dari Bengkalis, kalian dari Batam, misalnya Yuena dari Payakumbuh gitu. Itu boleh juga digunakan kayak gitu. Untuk saat ini kita perkenalannya begitu aja dulu. Yang simpel aja dulu. Bagi yang tadi kayak Nani ada nambah-nambah misalnya yang lain, Sasha misalnya nambah-nambah misalnya tadi hobi gitu ya ataupun yang lain-lain, itu apa bagus juga. Tapi nanti kan kita akan bertambah nih kosakata-kosakatanya gitu. Yang penting jadi seperti yang Laus bilang tadi, untuk perkenalan kita kali ini kita cuma butuh yang 3 ini. Jadi Laus beringat. Jadi kalian hanya butuh benar-benar bisa hafalkan untuk perkenalan diri menggunakan 3 kosakata ini. Nama, 名字 atau 贵姓. Ini 贵姓 ya, untuk marga ini sama 名字 nakuoran. Jadi cuma butuh 2 aja gitu ya. Tapi kalian perlu hafalkan juga untuk 贵姓 kalau misalnya kalian ketemu sama orang Taiwan gitu ya. Oke. Sekarang lihat yang bagian sini. Kita akan belajar yang kita lihat dulu yang ini. Bentar ya. Nah, kita lihat dulu ini ada business card. Ya, kartu bisnis. Di sini ada 3 nama, ada yang 2 nama. Di sini perusahaan, yang ini kartu bisnis perusahaan, yang sebelah kiri yang warna hijau, yang warna biru ini adalah kartu untuk kampus ya, kampus Guoli Taichung Daxue Guowen Xuexi ya. Jadi kampus nasional Taichung University. Ya, jadi Taiwan itu terbagi 3 daerah, Taipei yang bagian utara, Taichung sesuai dengan namanya Zhong itu artinya tengah ya. Jadi kalau kayak China, Zhongguo, kalau kamu lihat globe itu dia berada di tengah-tengah ya, jadi Zhongguo negara tengah gitu. Nah, terus yang paling bawah itu Tainan ya. Jadi ada Pei utara, Nan itu selatan. Jadi terbagi 3. Yang mana yang paling mahal? Ya pasti ibu kota Taipei gitu ya. Oke, nanti udah agak jauh-jauh loh, saya akan sambil ceritain Taiwan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalian juga boleh pilih nanti universitinya yang mau yang daerah Taipei ataupun Taichung ataupun Tainan. Sesuai dengan daerahnya 3 ini. Taipei itu yang paling utara, Taichung itu tengah, Tainan itu yang paling selatan. Guoli itu nasional. Yang kalau kamu lihat ada kata Guoli berarti dia kampus negeri ya. Kalau kampus negeri berarti dia lebih murah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pasti di depannya itu pasti ada nama Guoli itu nasional ya. Oke, kita lihat ada 3 nama di sini, ada Wang Meiwen. Berarti singnya yang mana? Yang mana sing, yang mana mingzi? Yang mana sing, mana yang mingzi? Yuk, Li Chen silakan jawab pertanyaan Laus. Wang Meiwen, yang mana sing? Sing dan yang mana mingzi? Singnya itu yang Wang. Oke, Wang yang ini ya. Nama depan sebelah kiri ya. Terus Mingzunya itu yang Meiwen ya, Meiwen ya, ini namanya dari sini Meiwen. Oke, 很好 ya. Lanjut, ada Yuan di sini ada namanya Zhang Ming ya, Zhang Ming 教授 berarti 教授 itu artinya profesor. Profesor Zhang Ming ya. Yang mana Xing Ming, yang mana Mingzi? Yuk Yuan, Fona. Iya, Laus ya. Ya, yang mana Xing Ming, yang mana Mingzi? Yang sebelah kiri ya, Laus, yang Xing Ming. Oh ya, apa namanya tadi Laus bilang? Zhang. Ya, Zhang Ming ya. Oke, Zhang berarti Xing Ming. ya betul, Zhang itu Xing Ming ataupun marga, Ming Mingzi ya. Ya. Oke, 很好. Nah, jadi nama orang itu paling banyak nama orang Chinese itu namanya Ming. Ya, pasti banyak banget, mau itu cewek, mau itu cowok, itu namanya Ming. Tapi memang umumnya nama laki-laki yang Ming gitu ya. Nama laki-laki yang Ming. Terus artinya apa? Artinya sangat bagus. Artinya itu cerdas, pinter, terang artinya gitu ya. Kan untuk pinyin. Nah, ini initials gimana cara bacanya, guys?
Ya. Ma. Oke,很好。 A, O, I. U, U. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar lagi first tone, second tone, third tone, dan fourth tone-nya ada satu. Tadi sudah ini, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi. Yuk, kita coba baca dari sini ke sini. Karena hari ini kita belum ada nyanyi ya, belum ada nyanyi nada 4 nada. Tapi nggak apa-apa, karena Losa tahu hari ini kita memang akan masuk yang ini, jadi makanya kita belum mulai gitu. Oke, yuk Losa akan panggil tadi siapa lagi? Lican, coba Lican. Bagus. Oke, nada tiganya pa. Oke, bagus. Lagi nih, lanjut. Ada udara. Puo. Ada udaranya nak. Puo. Coba pakai tangannya. Puo. Mhm. Bagus. Puo. Ya gitu. Turun kayak puo. Ya, puo. Mhm. Marah yang ini. Oke, nah lagi lanjut sampai habis ya. Yuk. Yang ini. Mhm. Oke, nah, yuk terakhir. Oke, bagus. Oke, nah, nada duanya bagus banget ya. Ya, perbaiki lagi yang nada ketiga ya, Lizen. Fa, mi, po, pa. Oke, nada tiga aja Lizen harus perbaiki. Selebihnya bagus, apalagi nada dua. Bagus banget. Oke, kita lanjut lagi yang bagian sini langsung mau Tewei. Yuk, Tewei. Apa? Oh, bagus. Eh. 2, 4. Mo. Oke. Fa. 4, nada 4. Fa. Kalau lupa coba fa. Coba gitu. Fa. Ah, Tuh yang garis gitu tuh pendek apa panjang? yang mana? Yang ini. Yang mana? Ton 2 tempat tuh yang Ini pertama. 2, ini 2, 4, 2, 4, Oh. 1, 2. 1 Benar. datar, naik, turun. Kalau lupa, ini aja fa, bacanya berarti fa, kayak gitu. Fa. Fa, naik fa. Fa. Nah, bagus, itu dia yang mau langsung dengar 2, 4. Terus yang ini ada 3, 4. Bagus. Oke, pu. Oke, oke, yuk Nani. Ma. Oke, ma, gitu ya. Ma. Oke, 2, 4. Kalau lupa, ikut aja. Po, kayak gitu. Po. Mhm. Nah, 2, 4. Gimana bacanya? Po. Oke, gitu. Jadi kita kalau lupa, ingat lagi nadanya. Coba lagi cari nadanya gitu ya. Oke, lanjut lagi nada 3, 2. Tu. Ya, oke. Kamu lagi baca suruh 3, 4 ya? Ya lah, Berarti 3, 2-nya? tu. Ini nadanya 2 ke 4. Tu. Oke, dikit lagi ya. Jadi ini harus ada udaranya. Jadi tu, gitu ya. 3, 2. Turun naik lagi gitu ya. Tu, gitu. Seperti itu. Oke, nah jadi lihat ini datar, naik, turun. Nah, oke, masih ada di sini. Oke, sebenarnya ini dia ada listeningnya tapi nggak apa-apa. Langsung mau kalian belajar aja bagaimana cara bacanya gitu ya. Oke, Sasha, tolong langsung bacain ini. A. Ha. Hmm. Mu. Pu. Oke, sangat bagus. Bu. Mu. Hao. Po. Fa. Mu. Pu. Pa. Ma. Oh, sangat bagus. Nggak ada yang miss ya, sangat bagus ya. Oke, Hao. Jadi udah bisa berarti nada ya, Sasha ya. Hao. Yuk, Suhai. Bantu langsung Suhai. Ha, po, Mhm. pu, po, Hmm. ma, mu, Hmm. mo, Ya, ini. ma, Oke. po, pa, pu, mo. Oke, Hao. Bagus, nggak ada yang salah. Oke, jadi kalau sudah pang sini langsung agak lega, kalian udah bisa nada ya. Oke. Jadi langsung pengen kalian benar-benar bisa praktis, kalian wajib perhatikan ini pinginnya, gimana cara bacanya, terus lihat artinya apa, terus ditengok juga hansanya. Gitu, oke. Nah, di sini kita udah masuk ke TRK. Ya, hari ini kita masuk ke TRK. Yang pertama Losa akan tunjukkan dulu ini sengsinya apa, vocabulary-nya apa dulu. Oke, yuk sekarang Losa akan baca sekali. Sekali cukup. Sekali lah ya. Losa akan baca sekali, terus Losa akan random lagi manggil yang kali apa random namanya untuk bacain. Oke, ini bacanya yo, artinya apa? Ada, punya. Oke, ada punya. Bentuk negatif dari kata yo itu artinya adalah yo, gitu ya. Itu bentuk negatifnya. Kemarin Losa sudah ajarkan kalian bentuk negatif itu pakai pu. Ya, yang nadanya 4. Kalau yang ini, kecuali yang lain itu tapi sebenarnya nanti ada belajar sih yang terakhir, cuma Losa agak sisip-sisipkan ya sambil ya. Nah, yo itu bentuk negatifnya itu pakai meyo.
memang ini adalah pasangan sejatinya. Jadi jangan kalian rusak hubungannya ya. Jangan kamu ganti-gantikan menjadi pu yo, itu tidak bisa ya. Karena pu itu dia udah punya pasangannya masing-masing gitu. Jadi untuk yo itu artinya adalah pakai meyo, artinya tidak punya, tidak ada gitu ya. Misalnya kalau ditanya misalnya, "你有兄弟姐妹吗?" Apakah kamu mempunyai kakak beradik? "我有," iya saya punya. Atau misalnya, "我没有," misalnya saya nggak punya adik beradik karena saya anak tunggal gitu ya. 独生的孩子 itu anak tunggal gitu. Oke, yang nih liang, kemarin kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita udah belajar angka puluhan kemarin. Nah, untuk angka 2 itu dia bacanya ada 2. Angka 2 bacanya 2 ya. Untuk angka 2 itu bacanya itu untuk satuan. Kalau pakai yang ini liang itu untuk dia muncul si liang ini adalah munculnya kata 2 untuk angka yang di atas 100, di atas ratusan ribuan jutaan. Oke, jadi kalau untuk bilang masih ingat nggak kalian? 22 siapa yang bisa? 22. 22. 很好，Sasha. 22. Kalau 12 ada yang bisa? 12. 很好，立正。12 ya, 12 ya. Nah, jadi itu untuk yang puluhan, belasan menggunakan kata karena bentuknya satuan. Ya, kalau misalnya untuk menyebutkan angka nomor HP misalnya 5 gitu ya. Tapi kalau untuk liang khusus untuk yang angka besar, Rasul ajarkan kalian ratusan memang. Ya, tapi nggak apa-apa nih seiring ya. Seiring berjalan saya tambah-tambahkan informasinya ya. Jadi untuk kata ratusan itu kita bisa pakai 200 misalnya, liang tai. Jadi kalau misalnya 222 jadinya apa? Liang tai. Iya betul, liang pai 22, 222. Karena puluhan pasangannya itu pakai Jadi 22 tetap pakai 22. 200 ya liang pai. Kalau 2000 liang cian. Jadi kalau 2222 liang cian, liang pai 22 kayak gitu. Oke. Jadi terus untuk kata liang ini juga boleh untuk quantity. Apa itu quantity? Untuk kata bantu bilangan ya. Kata bantu bilangan. Misalnya mau menyebutkan saya mempunyai satu orang kakak laki-laki gitu ya. 我有两个哥哥, saya mempunyai 2 abang gitu. Atau 我有两个弟弟, saya mempunyai 2 adik laki-laki kayak gitu. Oke. Itu untuk kata bantu bilangan. Jadi liang ini belakangnya kata bantu bilangan. Oke, jadi liang khusus untuk kata angka 2, untuk kata bantu bilangan, terus juga untuk yang angka bilangan yang besar. Oke, itu fungsinya keluar si liang ini. Oke, lanjut. Isan ada ke. Ke itu kata bantu bilangan untuk orang. Dan ini biasanya ke ini dia cukup general ya, apapun bisa kalau kamu karena untuk kata bantu bilangan di Chinese itu untuk Huawan ini memang agak sedikit komplit ya. Komplit di situ semuanya dia pakai kata bantu bilangan. Kalau kita mungkin sebuah untuk hewan seekor gitu ya. Rata-rata kita pakainya sebuah, kalau misalnya untuk orang seorang gitu ya. Simple gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Mandarin untuk kata bantu bilangan itu agak sedikit complicated lah ya, sedikit aja. Jadi memang butuh kekuatan menghafal gitu ya. Jadi yang untuk ke ini memang bentuknya general, sangat general, bisa digunakan untuk orang, boleh juga untuk hewan tapi hewannya yang besar gitu ya. Oke, ini ya ke. Terus titi. Titi itu adalah adik laki-laki. Terus ni itu adalah apa kemarin? Aku, kamu, dia pakai wo, ni, ta ya ni. Nah, untuk ni juga kamu harus perhatikan. Ini adalah ni untuk laki-laki, yang ini ni untuk perempuan. Jadi bacanya tetap sama ni, tetapi hanya hansenya aja. Kalau hanse yang laki-laki itu dia pakai tan dan pang ya, radikal yang ini, radikal orang ini sebenarnya. Terus kalau yang ini ingat Rasul bilang kemarin, bukan kemarin tadi kayaknya ya. Ini ni itu yang perempuan. Jadi kalau kamu lihat radikal yang ada perempuannya, berarti dia pasti berhubungan dengan perempuan. Gitu. Oke, ma ini adalah kata tanya ataupun ke bahasa Indonesia itu kayak kah gitu. Dan ma ini pasti berada di akhir kalimat. Kamu tidak akan menemukan dia di awal ataupun di tengah ya. Jadi kamu pasti menemukan dia di akhir kalimat ya, ma. Jadi ini untuk pengganti 5W1H ya. Kalau kemarin apa itu kan shenme ya. Apa itu shenme? Tadi kita belajar yang mana, na ya, nali itu mana. Nah, kalau yang itu dia di luar dari yang kalimat tanya tadi 5W1H. Jadi ma itu artinya kayak kah gitu ya. Oke, terus ini i kita belajar ya kemarin untuk angka artinya 1 ya. Terus ada cie-cie. Nah, cie-cie. Nah, cie-cie di sini kamu boleh gunakan 2 tulisan ini. Ya, ini tulisan yang sangat tradisional, tapi yang ini juga digunakan, bisa juga dipakai yang ini. Oke, ini juga apa? Cientizi untuk huruf sederhana juga kita pakai yang ini. Oke, ye artinya pun juga ya, pun juga. Ke artinya abang ya, kakak laki-laki. Ini tadi bilang tadi mei tidak ya, tiada belum. Jadi kalau misalnya tidak punya berarti meyou ya, meyou nggak ada, nggak punya. Nah, di sini kalau di sini artinya adalah apa? Artinya only ya, hanya. Tetapi ini kalau untuk textbook yang ini, untuk reading yang ini memang di sini artinya adalah hanya gitu. Tetapi dia juga untuk yang konteks yang lain, ini dia juga bisa artinya kata bantu bilangan untuk hewan yang kecil. Jadi Rasul bilang misalnya seekor kucing, 1只猫, 2 ekor kucing, 2只猫. Mau kita udah belajar ya kemarin ya. Masih ingat nggak kemarin? Mau kucing. Kalau panda, ada yang ingat? Apa panda? 熊猫. Nah, nani xiong mau, ada yang ingat. Berarti kalau beruang? 熊. Iya, xiong. Ingat aja 3 hewan ini. Xiong, bear ya, beruang. Mau kucing. Jadi gabungan dari kucing sama beruang menjadi panda, xiong mau. Gitu ya. Karena ini adalah hewan yang dilindungi orang China, xiong mau panda ya. Kalau kamu mau lihat panda itu ada di Tiongkok di daerah Chengdu ya. Di situ ada banyak panda gitu ya. Dan memang mereka terus untuk membiarkan si panda karena panda itu sekali melahirkan kan cuma seekor ya, dan kadang-kadang ya dia nggak pandai jagain anaknya, jadi ya itulah hampir punah gitu. Jadi memang mereka hewan dilindungi ya gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ini frasenya ya. 兄弟姐妹 itu ada artinya kakak beradik. Jadi kalau kamu mau hafalkan, aduh Rasul lupa banget nih, susah nih gimana cara ngafalin titi, keke, jeje, aduh gak bisa hafal. Oke, jadi kamu tinggal cukup hafalin aja yang ini. 兄弟姐妹 ya, 兄弟姐妹. 兄 itu artinya adalah
abang. Ya, lo kok abang ini keke, yang ini Xiong gitu ya. Mungkin kalian bisa kalian bertanya seperti itu. Nah, Xiong ini adalah abang, kata abang zaman dulu. Oke, ibaratnya dia sudah ada apa sih namanya, tambahan kosakata kayak kita lah. Zaman dulu kita manggil apa namanya, abang itu kan kakanda ya, kakanda, kanda. Tapi sekarang kayaknya kan nggak ada kamu manggil abang kamu dengan kanda, kandaku. Enggak kan? Tapi mungkin bisa aja ada, tapi itu mungkin abang spesial, abang tersayang yang kandaku love gitu ya. Tapi kamu nggak akan manggil abang kandung kamu dengan kata kanda. Oh ya Dinda, kan enggak. Nah, jadi Xiong ini artinya kayak bahasa zaman dulu. Jadi kalau untuk yang sekarang itu udah pakai keke. Jadi kalau misalnya kamu suka nonton drama Korea, kamu pasti dengar kata Hyong, Hyongnim. Itu ambil dari kata Mandarin ini. Jadi kalau misalnya kalian sangat suka dengan bahasa Korea, kamu pelajari aja dulu Mandarin. Kalau kamu udah belajar Mandarin, nanti kamu belajar bahasa Korea atau bahasa Jepang, itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena yang tertuanya itu ya bahasa Mandarin. Nah, jadi kamu akan ngerasa bahwa bahasa Korea dengan bahasa Mandarin, kok mirip-mirip ya yang ini dengan bahasa yang ini gitu. Ya, karena memang dasarnya itu ya dari bahasa Mandarin gitu ya. Jadi Hyong gitu ya. Misalnya kayak terima kasih. Terima kasih Sisi. Kalau bentuk yang sopan lagi namanya kansia. Ya, kansia. Jadi bahasa untuk yang sopan, yang untuk terima kasih bahasa Korea kan kamsahamnida, kamsa. Dan beda kata kansia itu. Jadi sebenarnya belajar Mandarin kamu akan sedikit lebih cepat belajar yang bahasa Koreanya gitu ya. Jadi Xiongti. Nah, karena Chinese itu menggunakan sistem patrilineal ya, jadi dia sangat menjunjung tinggi gender laki-laki. Jadi memang harus laki-laki yang dulu. Jadi kayak ini Xiongti. Jadi laki-laki abang ya, kakak laki-laki, adik laki-laki, terus baru cie, kakak perempuan, Mei, adik perempuan. Jadi Xiongti, cie Mei artinya kakak beradik. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau sekarang kita tidak ada lagi bilang Xiong ke abang kita. Jadi sekarang memang manggilnya ke gitu. Oke. Nah, tadi Mei ya, ini Mei itu artinya younger sister, adik perempuan. Nah, perlu kalian pelajari juga untuk nada itu, ingat aja kalau untuk adik kamu nadanya 4. Sama kayak kamu bagaimana cara memanggil adik kamu, pasti, "Dek, sini Dek." Kamu kayak memerintah gitu kan. Jadi ingat aja nadanya. Jadi nadanya itu nadanya 4. Jadi titi, Mei Mei gitu nadanya 4. Kalau misalnya kalau kayak kakak perempuan ingat jadi cie ya, kakak. Terus untuk abang, abang itu biasanya di tuh. Ke, Xiong Ti Jie Mei. Nah, gitu aja ingatnya. Oke, tipsnya begitu. Oke, sekarang kita coba baca kewennya. Kita baca teksnya. Silakan baca Yuena, coba baca Yuena. Yuena jadi Gloria. Terus yang laki-lakinya balik lagi langsung pengen siapa ya? Tewei lah jadi Mingwen. Yuk. Mingwan, ni hao. Nin hao Gloria. Nggak ada nin, ini kan ni hao. Ni hao itu kan dia halo yang bentuk yang standar. Karena kalau misalnya antara teman itu manggilnya ya ni hao aja. Pakai kamu dia nih, depannya ni hao gitu kan. Tapi kalau untuk bentuk sopan kayak yang lebih berumur, kayak misalnya langsung lebih berumur daripada kalian. Jadi bentuk sopannya kalian boleh manggilnya nin hao. Tapi sebenarnya tapi ya jadi manggil langsung hao juga boleh gitu. Nah, jadi kalau seumuran kalian boleh manggilnya ni hao yang umum aja. Jadi Mingwen ni hao. Jadi boleh jawabnya ni hao Gloria kayak gitu. Oke, Tewei lanjut. Oke. Ni hao Gloria. 明文，你有兄弟姐妹吗？我有一个姐姐2个弟弟，你呢？我也有一个姐姐，你有哥哥吗？我没有的。老师tadi kayak mana? Keke atau Kenapa? yang gigi ini keke atau gimana老师？姐姐。姐姐，我没有姐姐，也没有弟弟，我姐。有一姐姐。Oke, oke. Yang tadi tanya Yuena itu yang mana? Ini, Cie. Bukan 老师yang di bawahnya 老师 Ini, ya, Keke. 哥哥。 Abang ya. Keke, bukan keke ya. Karena dia kita kan A, O, E. Nah, ingat aja yang finals tunggal A, O, E. Kalau untuk lemahnya itu pakainya A, itu EI, gitu ya. Contohnya apa? Ini Mei. Nah, ini. Jadi lemahnya yang ini sama yang Y lemah. Ini Y, mana Y? Tadi ada A nih. Y, yang ini lemah. Oke, selebihnya itu adalah bacanya karena ini seharusnya dia IE seharusnya ini Y. Oke. Nah, jadi kalau ini bacanya dia ke. Oke, ya, bisa ya. Lanjut lagi langsung mau masih belum ini, langsung mau jadi pelan-pelan kalian bacanya satu-satu. Misalnya kayak Ming Wen ini aja nadanya. Ming Wen Ni Hao. Ini nadanya 2 3 ya, seharusnya ini 2 3. Ni Hao. Terus Ni Hao Gloria. Terus Ming Wen 你有兄弟姐妹吗？我有一个姐姐，2个弟弟，你呢？我也有一个姐姐，你有哥哥吗？我没有哥哥，也没有弟弟，我只有一个姐姐。Kayak gitu cara bacanya. Jadi bacanya satu-satu aja, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Karena kita kan masih kayak baru mengeja nadanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya apa pakai aja nih, Mingwen, misalnya 我没有哥哥，也没有弟弟。我只有一个姐姐 bacanya pelan-pelan aja nggak apa-apa karena kita lagi belajar. Tapi kalau misalnya udah nanti yang intermediate ya ini dah 明文你好，你好 Gloria， 明文你有兄弟姐妹吗？我有一个姐姐，2个弟弟，你呢？我也有一个姐姐，你有哥哥吗？我没有哥哥，也没有弟弟，我只有一个姐姐。Itu kalau udah nanti yang intermediate. Kalau sekarang pelan-pelan aja belajarnya kayak gitu. Oke? Bisa ya? Nah, gimana? Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita coba artiin teks ini dulu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Artinya apa nih?
Yuk kita kupas sama-sama. Ini apa? Halo Mingwan. Halo Mingwen. Halo Gloria. Oke, terus? Ini tadi di sini. Mingwen, 你有兄弟姐妹吗? Apa artinya? Mingwen, kamu punya Berapa saudara? Iya, kamu punya atau kamu ada berapa kakak beradik atau kamu ada kakak beradik enggak gitu. Nah, terus 我有一个姐姐。我有一个姐姐。 saya punya satu kakak, Saya punya satu kakak. 两个弟弟。 dua Dua. Dua adik laki-laki. adik. Nina, ini kita ada belajar kemarin di teks Kamu? 1. Bagaimana dengan kamu? Betul, bagaimana dengan kamu? Nina, ya bukan Nine ya, tapi Nina, ya bagaimana dengan kamu? 我也有一个姐姐。 Saya juga punya satu kakak. punya satu Oke, saya juga punya satu kakak. Oke, 你有哥哥吗? Kamu juga punya Kakak. abang. Oke, kamu punya abang kah ya? 我没有哥哥。 Saya tidak punya abang. Saya nggak punya abang. Juga tidak punya adik. Ya, juga tidak punya adik Adik. laki-laki. Adik laki. 我只有 Saya hanya punya Saya punya satu satu kakak. kakak. Iya, saya hanya punya seorang kakak perempuan. Oke, sangat easy. Ini untuk perkenalan juga, perkenalan yang tentang keluarga, tentang kakak beradik ya. Sangat mudah. Jadi langsung pengen nanti kalian tugasnya ya. Tugasnya itu adalah halaman ini, pancang, ingat ya pancang. Ini dan semuanya bab 2. Oke, nanti kita belajar lagi tentang nada. Habisin nada, habisin yang bab 2. Nanti pertemuan berikutnya hari Rabu kita akan masuk juga ke bab 3 juga. Nah, terus tugas tambahan itu kalian buat perkenalan bahwa kamu mempunyai di rumah kamu ada berapa orang ya. Saya ada berapa kakak beradik gitu ya. Sebutkan menggunakan kata 有 sama 没有. Misalnya contohnya kayak langsung 我有3个弟弟 ya. Langsung mempunyai 3 adik, 3个弟弟. Apa tuh? Adik laki-laki. Oke, langsung mempunyai 3 adik laki-laki. Terus 我没有姐姐. Saya tidak punya kakak. Nggak punya kakak. 我没有哥哥. Tidak punya abang. Abang. Oke, 我也没有妹妹. Juga nggak punya adik Adik perempuan. perempuan. Tidak, juga tidak mempunyai adik perempuan. Itu contoh dari Rausya. Habis itu nanti kalian juga membuat kalimat yang sama ya dengan misalnya kamu mempunyai apa? Kamu mempunyai adik-beradik apa? Punya abang kah? Punya kakak laki-laki, kakak perempuan kah? Adik laki kah? Adik perempuan kah? Apa yang kamu nggak punya? Nah, sebutkan menggunakan kata 没有 ye 没有 ye kan juga ya, ye 没有 bla 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 bla. Materinya ini sepanjang ini tuh yang ini. Baca ini dulu, buat ini dulu, terus baru terakhir buat yang untuk diri sendiri tadi tugas tambahan. Oke, pertemuan kita berikutnya ada di hari